Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Amalia Syahli dari kelas 11/4, nomor absen 16. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kinematika kelas 11, yaitu tentang gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatan tidak berubah. Ada beberapa contoh dari gerak lurus beraturan, antara lain adalah gerak bulan yang mengitari bumi, kemudian ada juga gerak planet yang mengitari matahari di tata surya. Adapun rumus untuk menghitung jarak pada gerak lurus beraturan yaitu S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon, kemudian T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Tentukanlah jarak yang ditempuh mobil tersebut. Nah, di sini kecepatannya itu kan sudah diketahui bahwa kecepatannya itu adalah 15 meter per sekon. Maka kita tulis V sama dengan 15 meter per sekon dan waktunya yaitu 5 detik. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah jarak tempuh atau S. Maka kita jawab S sama dengan V kali T. Nah, kita masukkan angka-angka tersebut, di mana V adalah 15 dan T adalah 5. Maka 15 dikali 5 adalah 75 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 75 meter. Contoh soal yang kedua. Fulan mengendarai sepeda motor dalam waktu 25 detik dengan jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Fulan? Dalam soal tersebut sudah diketahui bahwa waktu yang ditempuh adalah 25 detik dan jaraknya adalah 100 meter. Maka kita tulis T sama dengan 25 sekon dan S sama dengan 100 meter. Oleh karena yang ditanya adalah V, maka kita gunakan rumus yaitu V sama dengan S per T. Di sini S-nya yaitu 100 dan T-nya adalah 25. Maka 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi, kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Fulan tersebut adalah 4 meter per sekon. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adapun rumus dari GLBB ini adalah V sama dengan V0 plus A kali T, S sama dengan V0 kali T plus 1/2 A kali T kuadrat. V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Di sini V-nya adalah kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, kemudian ada V0, itu adalah kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Satuannya juga sama, meter per sekon. A adalah percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah waktu yang satuannya adalah sekon dan S adalah jarak yang satuannya meter. Contoh soal yang pertama. Sebuah bola yang digelindingkan dengan kelajuan awal sebesar 5 meter per sekon dengan percepatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat
dalam waktu 10 detik. Berapakah kelajuan akhir dari bola tersebut? Sini sudah diketahui bahwa V0 atau kecepatan awalnya itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian untuk A-nya atau percepatannya itu sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Dan waktunya adalah 10 detik. Yang ditanya adalah kelajuan akhir atau V dari bola tersebut. Maka kita jawab dengan rumus V sama dengan V0 plus A kali T. Dengan V0-nya 5 ditambah A-nya 8 dan T-nya adalah 10. Maka 5 ditambah 8 dikali 10 hasilnya adalah 85 meter per sekon. Jadi kelajuan akhir atau V dari bola tersebut adalah 85 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Sebuah kursi yang awalnya diam digeser dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapakah jarak dari kursi yang bergerak tersebut selama 5 sekon? Maka kita jawab, di sini kan A-nya sudah diketahui bahwa kecepatan atau A-nya itu adalah 2 meter per sekon. Kemudian untuk waktunya itu adalah 5 sekon. Dan V0-nya adalah 0 karena kursi yang awalnya diam berarti tidak memiliki kecepatan awal karena kan diam. Yang ditanya itu kan adalah S atau jaraknya ya. Maka kita jawab dengan rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah atau 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Maka 0 dikali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 kuadrat. 0 kali 5 hasilnya 0, kemudian setengah dikali 2 hasilnya 1, dan 5 kuadrat berarti 5 kali 5 hasilnya 25. Maka 0 ditambah 1 dikali 25 hasilnya 25. Jadi jarak yang ditempuh dari kursi tersebut adalah 25 meter. Lanjut untuk contoh soal nomor 3. Aca akan berangkat ke sekolah. Jarak dari rumah Aca ke sekolah adalah 90 meter. Sebelum Aca berjalan dari rumahnya, dia sempat terdiam sejenak di rumahnya tersebut dan di pertengahan jalan, dia mulai berlari dengan kecepatan 12 meter per sekon. Berapa kelajuan akhir yang ditempuh Aca? Di sini kita sudah mengetahui bahwa S-nya atau jarak dari rumah Aca ke sekolahnya adalah 90 meter. Nah, V0-nya ini adalah 0, di mana 0 ini didapat dari kalimat sebelum Aca berjalan dari rumahnya, dia sempat terdiam sejenak. Itu artinya Aca itu terdiam dan tidak melakukan pergerakan apapun, sehingga kecepatan awalnya itu adalah 0 meter per sekon. Kemudian untuk A-nya adalah 12 meter per sekon untuk percepatannya. Nah, yang ditanya ini kan adalah V atau kelajuan akhir yang ditempuh oleh Aca. Maka kita jawab dengan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Maka V0-nya itu kan 0. Maka 0 kuadrat plus 2, A-nya 12, dikali S-nya 90. Diperoleh hasil 24 dikali 90, maka hasilnya adalah 2160 meter per sekon. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kinematika saat ini, tentang gerak lurus.
GLB, dan GLBB. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.